Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Ananda semuanya, mahasiswa-mahasiswi saya. Baik, di minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari perbandingan administrasi negara. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari perbandingan administrasi negara itu. Sedikit wejangan untuk Anda semua sebelum kita masuk ke pembahasan intinya. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan kepada Ananda semua apa itu ruang lingkup dari perbandingan administrasi negara. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan Anda semua dan dapat mengaplikasikannya ke dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk. Jadi, adanya perbedaan atau ketidaksamaan itulah yang akan menjadi ruang lingkup yang menonjol dari disiplin cabang ilmu pengetahuan perbandingan administrasi negara. Karena ruang lingkup pembahasannya tidak terlepas dari sistem administrasi negara dengan berbagai hal berkenaan dengan pemikiran, masalah, serta institusi yang terdapat di dalamnya. Ada 3 ruang lingkup yang kita bahas di pertemuan minggu ketiga ini. Yang pertama yaitu dilihat dari segi kronologisnya. Jadi dalam perbandingan dilihat dari segi kronologisnya ini adalah dalam hal perbandingan yang diadakan terhadap dan tentang 2 sistem administrasi negara atau lebih. Di dalam suatu negara atau lingkungan kebudayaan yang sama pada periode atau dimensi waktu yang berbeda atau dalam kurung berlainan. Misalnya, dapat dibandingkan administrasi negara Indonesia pada zaman Hindia Belanda dengan zaman Republik Indonesia pada zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia pada masa sekarang ini. Kita masuk ke perbandingan yang ruang lingkup yang kedua, yaitu dari hal perbandingan dilihat dari institusionalnya. Jadi dalam hal ini yang diperbandingkan adalah sistem administrasi yang berproses pada 2 atau lebih institusi yang berbeda, yang berada dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama. Misalnya, diperbandingkan antara sistem administrasi sipil dengan sistem administrasi militer di negara Indonesia. Next, kita lanjutkan. Ruang lingkup dari sisi silang budaya. Nah, di dalam hal ini yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berada pada 2 negara atau lebih di lingkungan kebudayaan yang berbeda. Misalnya, membandingkan sistem administrasi negara Thailand dengan administrasi negara Indonesia. Sistem negara administrasi negara Amerika Serikat dengan sistem administrasi negara Thailand dan sebagainya. Next, kita masuk. Nah, jadi dari perkembangan perbandingan administrasi negara ini terdapat beberapa perkembangan.
didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan ilmu perbandingan administrasi negara, yaitu kebutuhan praktis serta kebutuhan teoritis. Nah, studi ini terus dikembangkan oleh para ahli serta para ilmuwan administrasi negara perbandingan agar kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Nah, pada tahun 1886 adalah tahun lahirnya gerakan Scientific Management yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor, dan pada tahun itulah ilmu administrasi muncul. Oke. Perkembangan yang kedua selanjutnya. Perkembangan yang kedua ini terjadi pada tahun 1920. Menurut Roscoe Martin, katanya administrasi negara berkembang menjadi studi yang sangat luas. Kita masuk ke perkembangan yang selanjutnya, perkembangan ketiga. Nah, ini menurut Bintaro Cokro Amijojo. Perkembangan ilmu administrasi diperkuat dengan terbitnya salah satu buku administrasi pertama yang ditulis pada tahun 1926 dan tahun 1927. Itu menurut Bintaro. Lanjut. Menurut William Anderson dan John M. Gauss. Nah, beliau ini berpendapat bahwa sampai akhir tahun 1945 administrasi negara masih merupakan studi yang bersifat Amerika. Nah, artinya negara Amerika menjadi simbol kebudayaan yang terkuat dalam sistem administrasi negara, sehingga studi administrasi negara tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan Amerika atau kultur bond dan dikatakan sebagai studi kebudayaan Barat. Nah, dari perkembangan ini dapat kita simpulkan bahwasanya berdasarkan uraian sebelumnya, dalam masa kurang lebih 60 tahun yaitu rentang tahun dari 1886 sampai dengan tahun 1945, administrasi negara belum mencapai tingkat perkembangan yang dapat menentukan persyaratan yang dituntut oleh suatu disiplin ilmu. Nah, next kita lanjutkan. Jadi, dengan karya tulis William Sifin tahun 1957, beliau mengatakan bahwasanya usaha pengembangan studi ini semakin meluas. Ini terbukti dengan makin meningkatnya karya tulis tentang studi administrasi perbandingan ini. Nah, untuk menunjukkan lebih mantapnya identitas ilmu tersebut, selanjutnya dilakukan inventarisasi kepustakaan, yang selanjutnya dilakukan klarifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, usaha ini dipelopori oleh Fred W. Ring dan Farrell Hardy. Baik. Nah, itulah yang dapat saya berikan di minggu ketiga ini mengenai ruang lingkup dari perbandingan administrasi negara serta perkembangannya. Saya harapkan Anda semua dapat mendengarkan dengan baik, dapat membuat sebuah rangkuman. Ya, Ananda, silakan dicatat, didengarkan dengan seksama. Nah, dengan demikian saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.